Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, masih bersama aku di sini di General Reading, pembacaan kartu tarot secara acak tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, sang maha kuasa ya. Buat sahabat aku semua sebelumnya ya, yang menderita sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang mengalami sebuah problem hidup ya, mendapatkan masalah dalam kehidupan ya, semoga segera diberikan jalan keluarnya. Dan untuk yang menunggu jodoh ya, segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal sebagai tontonan oke, yang menghibur ya. Oke. Beberapa orang ini ya menuju kamu, ingin mendekati kamu. Yang belum subscribe buat sahabat aku silahkan subscribe ya, karena subscribe semua sangat berharga bagi Gondes ya, untuk menjadikan semangat ya. Dan Gondes tanpa kalian tidak ada apa-apanya ya. Oke. Buat yang selalu stay di channel Gondes, terima kasih ya. Allah memberkatimu, amin. Beberapa orang ini menuju ke kamu, ingin mendekati kamu. Ambil yang manfaat, yang tidak bermanfaat dibuang aja, karena ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, bukan untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Sang Maha Pencipta. Ada sebuah keinginan untuk sukses, bisa mendekati kamu. Orang ini menuju kamu. Ciri-cirinya orang ini sukses. Maksudnya sukses itu dalam segala hal. Mungkin pribadi yang bagus, oke. Mungkin dia mempunyai energi yang positif buat kamu, oke. Mungkin dia dalam kehidupan keuangan, karir, ataupun apapun ya, percintaan kurang sukses di sini karena ini mendekati kamu ya. Oke. Ada kesuksesan. Di sini ada, tetapi ya, ini orang ini kan ingin mendekati kamu. Tetapi orang ini memang ada sedikit keraguan-raguan ya, sedikit keraguan-raguan tentang tindakannya ini mendekati kamu, karena mungkin minder ya. Kamu nih orang sukses kok minder, Tondes. Ada juga orang yang tampan tapi minderan, ada orang yang sukses tapi minderan. Itu kan karena terjadi bukan karena masalah suksesnya, tapi karena masalah seseorang, privasi atau karakter seseorang ya, agak minder ya, mau melangkah ke depan tuh agak minder. Ciri-cirinya ya diantaranya itu, orang ini, beberapa orang ya, tidak cuma satu orang, ingin mendekati atau ingin menuju ke kamu ya, menyukai kamu ya, dan ingin mendekati kamu. Jadi orang ini menyukai kamu dan ingin mendekati kamu, jadi menuju ke kamu. Mau ndak? Orang ini mempunyai ciri khas, bukan ciri. Orang ini mempunyai latar belakang gitu ya, basic, kurang bahagia dalam hubungan percintaan, selalu mengalami sebuah kekecewaan, makanya dia minder. Mungkin kurang romantis kali ya, atau terlalu pemalu ya, diantaranya itu. Oke. Ini ciri-cirinya. Mungkin ada di sekitar kamu
ya kan? Orang ini mempunyai masa lalunya seperti itu ya, pernah kecewa, punya apa ya, bisa dibilang banyak pilihan ya, banyak pilihan, banyak yang ngedekatin, banyak yang dia itu kayak magnetik gitu loh. Setiap orang yang mengenal dia itu kayak tertarik, tetapi kemudian ya, kemudian dia orang yang tertarik sama dia itu, ini orangnya magnetik, daya personanya tinggi. Kalau ngomong itu ya cuman ngomong biasa, tapi orang yang diajak ngomong akan baper. Tetapi orang ini tuh, setiap orang yang mau mendekati dia ya penasaran kan, terus pengen kenal kan. Nah, karena dia daya personanya besar, tetapi setelah mendekat dia mundur gitu loh. Mau mundur. Kenapa? Karena dia punya masa lalu dan sulit sekali untuk didekati. Pakai jurus Des. Jurus apa ya? Jurus apa ya? Jalan goyang. Jalan goyang. Semar mesem. Iya. Jangan ya, kalau bisa itu yang alami aja karena Allah. Jadi cinta yang tumbuh karena dari hati, bukan karena dipaksakan. Hati bisa dipaksakan loh dengan cara-cara seperti itu. Ada kebimbangan, akhirnya dia itu mengalami menyukai kamu, menuju ke kamu, menyukai kamu, ingin mendekati kamu, tetapi dia itu ada kebimbangan karena dia mempunyai masa lalu di mana dia itu pernah mengalami kekecewaan. Udah dia cinta, sananya nggak cinta, sananya cinta, dia nggak cinta. Kenapa? Karena orang ini mempunyai masa lalu. Masa lalu itu karena pasti ada sesuatu yang membuat dia itu sebegini kecewanya gitu. Ceritanya itu ya nggak ada di sini, karena ini adalah general reading buat kalian tentang seseorang yang menyukai, bukan untuk mengupas orang itu ya, tapi dia punya karakter pemalu juga mungkin, dan ini orangnya sukses. Dan saat mendekati kamu ya menyukai kamu, tapi mendekati kamu itu agak ragu-ragu karena dia mempunyai kisah masa lalu, yaitu kecewa dalam hubungan. Minderan kalian Des, lebih ke pendiam dia. Dulunya mungkin dia nggak pendiam, dia lebih ceria, lebih ya sewajarnya ya, cuman karena ada sesuatu yang membuat dia kecewa ya, itu sehingga dia menjadi seorang yang lebih kalem, lebih pendiam. Dan parahnya lagi dia mempunyai rendah diri ya, rendah diri itu nggak pede gitu. Nah, tapi dia ini orang mempunyai magnetik, daya pesona yang tinggi sekali, energinya sebetulnya positif ya. Jadi orang yang diajak ngobrol itu akan baper, orang yang disapa sama dia itu akan baper, kemudian penasaran dan ingin mendekati dia. Tetapi setelah mendekati dia akan merasa kecewa, ternyata orang ini sulit gitu. Dan orang ini juga setiap ingin mendekati orang juga, dia sendiri juga mendekati lawan jenis gitu, seseorang ini juga merasa bimbang, takut, kecewa lah lagi ya gitu ya kan. Dia galau ingin mendekati kamu dia ya, mungkin di pertemuan pertama pandangan pertama, atau karena melihat di sosmed, atau memang di suatu tempat atau teman kerja. Ini bisa dimanapun berada ya, dipertemukan dengan kamu itu dimanapun berada, dan kamu nggak nyadar kalau orang ini ada feel buat kamu atau menyukai gaya bicara kamu mungkin ya, karena kamu cantik mungkin ya. Nah itu ya, dia merasa tertarik sama kamu. Coba kamu renungkan siapa orang ini kira-kira, karakternya seperti ini ya. Ini orang pernah gagal berarti ya, pernah kecewa ya. Orang ini ada punya rumah tangga. Nah, di sini yang membuat dia galau, pernah dikecewakan oleh orang masa lalu, atau kalau berumah tangga ya pernah dikecewakan dalam hal berumah tangga.
saat ini orangnya masih galau. Galon des, ya, galon. Ada lagi karakter atau ciri-ciri dia itu sangat bijaksana. Orangnya tuh tenang, seperti air yang tenang gitu, tapi menghanyutkan ini orangnya, karena daya pesonanya kan tinggi kan, jadi ya menghanyutkan, diam-diam menghanyutkan, tetapi ternyata memang mematikan. Kenapa mematikan, Des? Ya, orang air tenang itu jangan salah ya, air yang tenang itu pasti satu dalam pasti dalam. Kamu kalau nggak percaya ya, air tenang itu pasti dalam. Air di bak itu, Des, bukan air di bak, maksudnya seperti itu loh. Air di bak itu mah air yang kita kelola sendiri, air yang kita rekayasa sendiri, kita isi bak pakai air keran. Ini bukan seperti itu, sayang. Ini orang tenang pembawaannya, bijaksana, ya, diantaranya seperti itu ciri-cirinya, ya. Apakah kamu akan mencobanya? Ini orang menyukai kamu loh. Orang ini berusaha untuk mendekati kamu walaupun dalam keadaan ragu karena dia punya masa lalu kecewa. Orang ini lagi galau. Penasaran? Cobalah kamu renungkan siapa dia. Ada di sekitar kamu ya pastinya. Ya, orang ini membutuhkan pandangan, membutuhkan seorang teman yang bisa membantu dia untuk healing dari kekecewaannya. Dan dia menemukan kamu, ya. Beberapa orang ini menyukai kamu dan ingin mendekati kamu. Ada ketulusannya di sini buat kamu. Orang-orang ini tulus mencintai kamu. Ada lebih dari satu ya, Nes. Iya, lebih dari satu. Karakternya berbeda-beda. Kamu bisa toleh kanan, toleh kiri. Apakah ada yang memang karakternya seperti ini, yang seperti Kunis bacakan? Dan orang itu kadang-kadang curi-curi pandang. Orang suka kan seperti itu biasanya ya, curi-curi pandang. Ada ketulusan cinta di dalam hatinya. Dia menyukai kamu dan ingin mendekati kamu, ya. Usianya lebih muda dari kamu ya. Ini aku selesaikan saja. Usianya lebih muda dari kamu. Dan dia ragu-ragu juga untuk mendekati kamu karena ya mungkin karakter yang nggak bagus atau karena latar belakang yang sangat-sangat kurang bagus menurut dia. Walaupun dia itu bisa menarik perhatian lawan jenis, tetapi dia sendiri nggak pede gitu Pak, nggak pede atau rendah diri ya, nggak pede. Dia seorang pemalu diantaranya seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Kita akan ambil kartu ya dari Island Time. Kita akan lihat seseorang ini mencintai kamu, mungkin sudah kenal dan kamu nggak ngerti. Bisa lewat sosmed, bisa langsung ya, tempat kerja kali ya, atau pernah bertukar-tukar nomor HP gitu. Dan dia menyukai ingin mendekati kamu. Kamu mau buka hati? Monggo, buka hati. Ya, kita harus membuka hati buat siapapun, tapi tidak harus dicantolin gitu ya. Membuka hati buat siapapun, kita udah punya pasangan, membuka hati buat siapapun, tapi nggak main hati gitu loh sayang. Jangan main hati ya. Lacang pun ya nggak boleh sembarang orang main hati. Karena kamu membuka hati boleh sama Gondes, terus kasih hati jangan. Tetap harus selektif ya, tetap harus selektif ya. Di sini ada yang disebut namanya the dragonfly atau capung ya.
tentang seekor capung yang nggak kenal arah, nggak kenal tujuan. Orang ini seperti itu ciri-cirinya, masih dalam keadaan bingung ya, bingung. Dia membutuhkan tentang penerangan hati ya, dan ingin mendekati kamu ya. Makanya menurut dia, semoga kamu bisa menjadi cahaya hidupnya ya, cahaya hidupnya, untuk sebagai apa ya, cas gitu biar nyala gitu, karena orang ini redup ya, nggak ngerti arah ya, agak bingung gitu. Apa ya, capung itu kan kalau terbang kan nggak tahu arah, dia terbang nggak tahu arah, cuma taunya mencolok, habis itu udah terbang nggak tahu arah, terbangnya pun oleng ya kan, seperti itu. Dia butuh cas hati, butuh pencahayaan hati ya. Bantulah dia kalau kamu suka sama dia atau sayang sama dia, kalau kamu mau ngerespon gitu. Tapi kalau nggak ngerespon, hanya cuma sekedar berteman ya, bilang aja. Tapi kalau kamu memang juga main hati seperti dia ya, boleh kasih dia pencerahan, kasih dia sinar karena dia berharap ada cahaya untuk dari kamu untuk hatinya agar lebih terang kembali, kemudian bisa menjadi lebih baik ya, tidak galon lagi, tidak murung lagi, tidak kecewa lagi. Dia butuh cas, changer gitu Des. Iya ya, gitu loh kira-kira. Fotografer ya, di sini ada yang disebut namanya apa ya, foto. Dia mempunyai foto kamu ya, mungkin ini lewat sosmed, ada yang seperti itu ya. Dia selalu melihat foto kamu, dia artinya ini orang dekat, atau kalau enggak dia mengunjungi selalu sosmed kamu dan kamu kenal. Dia selalu melihat foto kamu saat kangen. Dia selalu membayangkan tentang sesuatu indah. Bahkan di sini ada yang sudah mantan loh, hati-hati loh. Di sini ada nostalgia, makes new memories ya. Ada sebuah nostalgia. Nah, jadi di sini orangnya ciri-cirinya diantaranya itu, ini bisa mantan kamu juga, atau memang orang yang sudah kenal sama kamu dan kamu belum terlalu jauh mengenalnya. Orang ini menyukai kamu dan orang ini mendekati kamu ya, seperti itu. Ini orang menuju ke kamu ya, dia selalu melihat foto kamu gitu ya, apalagi saat dia rindu sama kamu, saat kangen sama kamu. Kita akan ambil satu lagi ya. Cobalah kamu renung pas nonton, siapa kira-kira siapa kira-kira Yandes, I don't know coba kamu cari tahu tanggal ya. Di sini dia kayak apa ya, bahkan di sini tuh dia mengatur pertemuan ya, ingin mengatur sebuah pertemuan untuk kamu nanti. Dia ingin bertemu dengan kamu ya di suatu saat nanti ya, situ begitu. Dan orang ini tuh akan mengatur ya, mengatur untuk melakukan sebuah pertemuan ya dengan kamu ya, pertemuan baru gitu. Kalau kalian di sosmed kenal ya, dia ingin bertemu dengan kamu secara jumpa darat seperti itu ya. Dan ini akan terjadi lebih cepat akan dia sudah rencanakan untuk dengan cepat akan terjadi seperti itu ya. Oke ya, jadi siap-siap aja kamu nanti ada yang menghubungi kamu atau akan chat kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa menerima dan bisa melihat siapa sih yang dimaksud Gondes, seperti ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah kabar baik buat kamu ya. Kita akan lihat penegasannya. Fokus ya, ini sudah sebutkan ciri-cirinya siapa gitu ya. Di sini orang ini bijaksana ya, udah
disampaikan tadi bijaksana, dan dia tipe yang pendiam pasti ya. Ini nanti hubungan akan terjadi sukses, pertemuan termasuk ya, dia sudah atur untuk bisa melakukan pertemuan dengan kamu ya, ingin jumpa darat gitu, dan berharap kamu bisa menerima gitu. Orang ini pernah kecewa, jelas kamu nanti harus mengerti, memahami seandainya terjadi atau terhubung ya. Punya latar belakang pernah kecewa dalam hubungan. Orang ini kalau mengalami kalau pernah berumah tangga juga dia pernah kecewa dalam rumah tangganya ya. Tapi di sini kecewa dalam rumah tangga, tapi di sini dia mempunyai cinta yang tulus buat kamu, mempunyai cinta banyak buat kamu ya, seperti itu. Ini orang yang akan mendekati kamu ya. Orangnya awalnya suka sama kamu, tapi kebablasan, menyukai kamu dan ingin mendekati kamu. Jadi ya ada ketulusan, tetapi awalnya memang suka, tapi terlihat di sini dari hati yang paling dalam dia lebih ketulus ya. Tapi saat ini dia versinya versi suka, tergoda oleh kamu, mungkin cantikmu, mungkin pintarmu, mungkin keramahan ya. Dan di sini dia akan berani melangkah ke depan untuk menuju ke kamu, walaupun orangnya ini nanti stuck ya, maksudnya nggak banyak bicara gitu ya. Stuck itu dia ada keberanian, karena di sini terlihat ada pedang ya kan, ada pedang tapi dia memegang pohon ya. Ada keberanian ke depan, tetapi orang ini nanti tidak banyak beraksi atau tidak banyak bertindak, karena dia kayak ngot-ngot gitu. Kadang-kadang berani kayak gini, udah susun rencana untuk ketemu sama kamu, atau dia menyukai kamu tiba-tiba. Ini ada yang mantan, ada yang memang orang baru ya, atau memang teman ya, seperti itu ya. Jadi karakternya atau ciri-cirinya gue sudah sampaikan di sini. Cobalah kamu untuk merenung. Kalau kamu ada di sini dan kurang detail, silakan personal reading. Ini orang yang akan mendekati kamu. Di sini ada energi Virgo, ya, ada energi Pisces, ya, ada energi Aquarius, juga ada energi Aries ya, ada energi Aries. Kemudian ada energi Leo juga ada. Di sini ada energi Scorpio, tipis-tipis semua ya. Tapi di sini menggambarkan bahwa 4 elemen tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Kalau kamu ingin tahu banyak, coba deh orang ini siapa ya, renungkan. Udah gue sampaikan ciri-cirinya. Orang ini menyukai kamu dan ingin mendekati kamu ya. Ini bisa orang dekat, bisa mantan, ataupun orang yang udah kamu kenal, baik melalui sosmed ataupun melalui langsung ya di tempat kerja, seperti itu ya. Oke, sekarang gue akan shuffle pesan untuk kamu. Fokus ya, tolong kirimkan energi kamu buat aku agar aku bisa mengambil 5 pesan untuk kamu. Yang mau personal reading monggo silakan ya, 24 jam terbuka ya. Kita akan ambil 5 pesan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca satu persatu pesan untuk kamu yang menonton video ini. Tetap berjalan di rel kebenaran, siapapun kapanpun dia datang, tetap jangan pernah kita
berbuat semauku, tetap berjalan di rel kebenaran. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Ini ada bisa mantan, bisa teman dekat, bisa orang kenal dekat tapi LDR gitu ya, sosmed, melalui sosmed, tapi bisa juga memang teman kerja. Dia ingin menikah denganmu. Ya, kelihatan nggak? Ya. Dan ada pesan yang keempat, ketulusan dalam cinta dibutuhkan. Ini dia mempunyai tulus, tapi dia orangnya mempunyai karakter yang malu-malu. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Ini harus pemikiran buat kamu ya. Kalau apapun harus dipertimbangkan, difikirkan 10 kali, melangkah 1 kali. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena penyesalan itu adanya di belakang. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Iya enggak sih? Segala sesuatu dalam mengambil keputusan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan, melibatkan Allahmu, keyakinan kamu siapa. Karena apa? Di sini itu mengambil keputusan itu tidak bisa dengan serta-merta sendiri, harus melibatkan Tuhan, karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, yang baik untuk kita belum tentu baik bagi Allah atau Tuhan kita. Kalau yang baik untuk Allah pasti baik untuk kita semua ya. Oke? Ya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran, antisipasi, motivasi. Kalau kamu gak ada di ranah ini, berarti ini bukan energi kamu. Ambil pembelajarannya aja, ambil manfaatnya ya. Jangan lupa ya, tanggung jawab kembali ke tangan kamu, karena hidupmu adalah tanggung jawab ya. Ada kesalahan dalam ibadah semesta tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Terjaga kesehatan, karena sekarang lagi musim ekstrim, apalagi menjelang puasa ya, kita harus persiapkan stamina ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin. Bye.